Jadi sesuai dengan temanya tadi bahwa majelis zikir wa mimma Fajrul Islam yang ada di Desa Kebulen Blok Pantaragung ini melangkah lebih maju pada usia yang keempat, bahwa perlu ditegaskan bahwa majelis zikir ini harus ada kontrak dunia akhirat. Jadi artinya ke depan nanti kepada Kang Jaul bikin kartu anggota dengan pas foto 4 kali 2 kali 3 ya foto mulai tanggal masuk mulai tahun ini aja lah semuanya masuk semuanya. Nanti juga kalau ada yang pendatang baru dicatat juga mulai masuknya tanggal berapa. Maksudnya kontrak dunia akhirat ini artinya siapapun yang menjadi anggota majelis zikir wa mimma di blok Bantaragung Desa Kebulen ini kontrak dunia akhirat, artinya ketika nanti mati barangkali tidak ada anak cucu yang mendoakan, akan ada teman-temanmu yang mendoakan selamanya. Ya, nanti artinya nanti itu namanya kontrak dunia akhirat, bebaturan singawet dunia sampai tekang akhirat. Ning dunyane bareng tekang akhirat bareng saling mendoakan. Itu salah satu hal yang perlu kita tekankan. Sebab belum tentu anak cucumu mendoakan kamu. Percaya, anakku itu mah tegel-tegelan. Ketika meninggal dunia dan ada orang datang bawa kwitansi menagih hutang, nah bapakmu punya hutang nih kwitansinya 5 juta, tolong dilunasi. Ya silakan nagih di kuburan, bapaknya udah mati. Tega kok. Ada nggak bawa begitu? Iya. Harta warisan juga nggak karuan. Dan saya paling sering memberesi bagi waris sudah bertahun-tahun tidak dibagi, bertengkar. Betul siap. Ada yang sampai 20 tahun ya. Ada kebuyuk 20 tahun nggak selesai, akhirnya sampai habis semuanya. Jadi daripada dimakan saudara masih mending dimakan pengadilan, dimakan pokor bambu. Iya, tega-tegaan kok. Itulah makanya majelis zikir ini kita membangun persaudaraan, brayan urip fid dunya wal akhirah. Setuju? Iya. Jadi artinya ibu-ibu, bapak sekalian, tidak usah repot-repot mempersiapkan untuk siapa yang mendoakan saya kalau saya sudah mati. Saya mau cerita, ya. Ini saksinya Bapak Haji Shihab sendiri. Nenek saya itu kepengen setelah mati ada yang mendoakan tahlilan untuk dirinya. Tahlil kan perlu biaya, ngundang orang, motong kambing sebagainya. Itu sengaja dijariahkan sebidang tanah 14 hektar untuk jariah, untuk sodak, untuk mendoakan nenek saya yang sudah meninggal dunia. Betul nggak sih? Buktinya ada. Ibu-ibu nggak usah 14 hektar, yang penting rajin berdoa bersama-sama, pasti akan banyak yang mendoakan.
Udah enak kan? Nah itu. Jadi pada akhirnya bahwa sesungguhnya perkumpulan kita ini, majelis zikir wa mimma ini, intinya mah berdoa bersama. Berdoa bersama. Apa doanya? Yang paling inti doa wa mimma itu adalah minta lancar rizki. Bukan minta kaya, minta lancar rizki. Padosa cukup baik. Lu nggak kaji, beli mobil, beli rumah, cukup semuanya. Nggak perlu kaya, padosa cukup aja. Itu. Nah, itu makanya di dalam doa wa mimma, makanya disebut apa wa mimma, karena ayat pertamanya wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka disebut majelis zikir wa mimma dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat pertama Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya sampai sekian puluh ayat. Itu semuanya ayat-ayat yang dikumpulkan isinya adalah tentang kelancaran rizki. Jadi ayat-ayat rizki dikumpulin semuanya menjadi doa wa mimma. Mudah-mudahan doanya dikabul dan rizki kita semuanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian lagi, berdoa itu bagaimana hukumnya? Wajib. Berdoa itu hukumnya wajib, karena perintah Allah ud'uni astajib lakum. Allah menyuruh kita untuk berdoa. Jadi kaidah usul fikihnya al aslu fil amri lil wujub. Perintah itu makna aslinya adalah menunjukkan makna wajib. Jadi wajib berdoa. Kemudian bukan sekedar kewajiban, malah berdoa itu sebagai inti ibadah. Inti ibadah kita ini yang paling intinya adalah berdoa. Sholat itu adalah berdoa, ya kan? Wa mimma itu perkumpulan berdoa bersama, ya, dan doa itu adalah inti ibadah. Berarti sholat itu adalah inti ibadah, makanya pantas disebut as-sholatu imaduddin, karena doa itu merupakan inti ibadah semuanya. Kenapa disebut berdoa itu inti ibadah? Karena di dalam berdoa ada hal-hal yang substansial yang perlu kita catat dalam kehidupan beragama. Ada hal-hal yang substantif, yaitu satu, Dia adalah Tuhan kita, Allah adalah majikan kita, tempat kita meminta. Yang kedua, kita mengakui sebagai hambanya yang meminta hanya kepada Dia saja. Jadi berdoa kepada Tuhan ini, kepada Allah ini adalah sifatnya monoloyalitas. Monoloyalitas artinya kesetiaan tunggal. Makanya di dalam Al-Quran dan surat Al-Fatihah, setelah iyyaka na'budu lalu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau sajalah kami meminta pertolongan. Ini adalah kalimat eksklusif yang menunjukkan monoloyalitas, kontrak setia dengan Allah. Dari mana datangnya itu? Dari mendahulukan takdimul ma'mul. Takdimul maf'ul bihi itu yufidu ma'nal ikhtisad, mendahulukan objek, ya, sebelum verb dan sebelum subjeknya, itu menunjukkan eksklusif. Jadi kalau kita mengatakan na'buduka, kami
mengabdi kepadamu. Wa nasta'inuka, dan kami minta tolong kepadamu. Nasta'inuka, kami minta tolong kepadamu. Artinya minta tolong kepadamu, tapi juga bisa minta tolong kepada selain kamu. Aku minta tolong kepadamu, itu tidak eksklusif, itu umum. Artinya kepadamu aku minta tolong, kepada yang lain juga aku minta tolong. Tapi karena iyaka na'budu, dibalik kaknya dahuluan, maka dalam bahasa Indonesianya hanya kepadamu sajalah kami mohon pertolongan. Jadi kalimat eksklusif itu hanya kepadamu saja. Iyaka itu maknanya hanya kepadamu saja. Nasta'in, kami mohon minta pertolongan. Jadi kalau hanya kepadamu saja kami minta tolong, artinya kami tidak pernah minta tolong kepada siapapun. Kami hanya minta tolong kepadamu saja. Enggak ke Pak Haji Shihab, enggak ke Bapak Opik, enggak kepada Jaul, dan kepada siapapun tidak pernah minta tolong. Itu mana eksklusif. Jadi artinya kita bekerja hanya untuk Allah saja, dan kita bekerja dan kita mohon pertolongan hanya kepada Allah saja, kepada selainnya tidak. Itu mana eksklusif. Atau bahasa Arabnya namanya al-qasr atau al-ikhtisas. Al-qasr itu artinya secara eksklusif, tidak kepada yang lainnya. Hari ini saya makan nasi, artinya ya hari ini saya makan nasi, ya makan mangga, ya makan jeruk, ya makan rambutan, tidak ada masalah. Tapi kalau hari ini saya makan nasi saja, berarti saya tidak makan apa-apa selain nasi. Ini perlu sekali dalam pengabdian kita kepada Tuhan, itu harus berdasarkan monoloyalitas. Allah tidak mau diwayu, tidak mau dimadu dengan siapapun. Allah tidak mau engkau menyembahku dan menyembah yang lain. Aku tidak mau engkau minta pertolongan kepadaku dan minta pertolongan kepada orang yang lain. Engkau harus mengabdi hanya kepadaku. Itu yang jelas seperti itu. Oke. Kemudian ketika kita berdoa kepada Tuhan, harus membuktikan kesungguhan kita. Jangan main-main, jangan coba-coba. Saya seringkali kedatangan tamu, minta wiridan, minta doa, punya tujuan tertentu, saya kasih amalannya, baca ini begini. Nggih, mangga Pak Kiai. Nggih, insyaallah mungkin kula cobi. Ngerti? Doa saya dikantongin, nanti saya coba deh. Mungkin dicobi. Jadi artinya Tuhan mau dijadikan eksperimen. Dipercobaan. Coba-coba. Dikabul ya syukur, orang ya wis. Nggak boleh. Berdoa itu tidak boleh begitu. Dikabul syukur nggak, ya udah. Itu namanya bukan berdoa, itu ngece namanya. Ya, jadi kalau berdoa itu kita harus meyakini bahwa doaku pasti dikabul. Kenapa demikian? Karena aku tidak akan pernah minta kepada siapapun. Nah, kalau bukan minta kepadamu ya Allah, kepada siapa aku harus minta? Itu. Jadi artinya ini kata pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhanmu sedangkan kamu yakin betul bahwa doamu pasti dikabul oleh Allah. Jadi kalau berdoa itu harus yakin doaku pasti dikabul. Jangan coba-coba. Iya, kalau coba-coba berarti di dalam dirimu ada keraguan. Satu contoh aja dah. Kita manusia punya batas limit.
Saya kira ketika saya ingin pinjam uang sama Bapak Taufik Hidayat, kalau pinjam uangnya 1 juta 2 juta, saya yakin betul punya beliau nih, nggak mungkin, dan pasti ngasih lah. Ya sehari-hari saya yakin di kantongnya setiap hari ada lah 1 juta 2 juta mah. Tapi kalau 1 miliar belum tentu. 1 triliun boro-boro. Nah itu. Jadi ketika ada keraguan dalam diri saya, punya enggak duitnya? Bisa nol enggak? Ya udah, kalau menang jajal beding. Nah, di situ persoalannya. Ya, salahnya. Kalau menang jajal sih, ini Gusti Allah jadi jajal sih mah kalesan. Nutuk bisa enggak? Terus jajal Gusti Allah. Iya. Jadi keyakinan kita sendiri. Nah, kita mesti yakin seperti apa kekayaan Allah, Bu. Langit bumi seisinya dicipta oleh Allah, dan Dia adalah pemilik tunggal. Kecil ngabul doang nih sampean mang, kecil liwil-liwil. Ngerti kecil liwil-liwil kok? Gampang jelipang. Kata jeluk apa sih? Ya, sekedar panen jadi, sekedar sehat, sekedar bisa ngerehab rumah, ya kecil tuh. Langit bumi seisinya semuanya ciptaan Allah dan milik Tuhan, semuanya milik Allah. Iya, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta semuanya. Kenapa kita masih ragu-ragu? Nah itu. Jadi ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Kemudian masuk lagi bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, meminta apa saja, ini ada dalam tradisi orang-orang Islam supaya menunjukkan betul-betul diijabah doanya, supaya dia mantap doanya, kesungguhan. Biasanya dalam fikih dibolehkan, yaitu kita bernazar. Kata dokter, Bu, ini udah nggak ada obatnya, paling-paling ibu bisa tahan 3 bulan lah kalau umur panjang, karena ini sudah stadium 4. Ya, udah, dokternya udah putus asa. Silakan berdoa, Gusti, ya Allah, aku minta sembuh. Bagaimana caranya terserah Engkau, tapi aku bernazar kalau aku diberi kesembuhan, ya Allah, aku bernazar mau baca surat Kulhu 1 miliar. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Kalau 1000 mungkin. Atau nanti saya mau sodakoh anggota Majelis Zikir wa Mimah, per orang saya bagi 100 juta, duitnya sing endi. Jadi nazar itu harus ada kira-kira yang sesuai dengan kemampuan kita. Itu satu. Yang kedua juga harus sesuai dengan syariat. Jangan melanggar syariat. Jangan bernazar kalau saya sembuh, saya mau minum arak 5 liter. Iya, itu. Jadi kalaupun nazar, tapi kalau melanggar syariat tidak wajib, dapatkan aja sesuai dengan kemampuannya. Itu ada diukur kemampuan kita. Sedekah berapa kemampuannya, gitu. Dan nanti nazar itu sunnah, tetapi implementasinya menjadi wajib. Nazar ini sunnah sebagai bukti bahwa doa kita sungguh-sungguh. Orang nazar itu kan sebagai bukti kesungguhan kita. Wis aja kita waras, ya
majelis suami mah sampean tak bangunakan mana ya gedongnya, gedong Wamima itu boleh, dia sawahnya 80 hektar ya, ya bisa lah beli apa gedung untuk Wamima itu seperti itu. Jadi sesuai dengan kemampuan dan tidak melanggar hukum Tuhan semuanya. Kemudian lebih lanjut lagi, tata krama berdoa adalah yang penting sekali harus kita perhatikan. Jangan ngatur Gusti Allah. Mintalah dan serahkan, caranya bagaimana terserah Allah. Aku tidak mau ngatur Allah, terserah caranya. Suatu hari ada orang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sawah aku tahun ini panennya yang bagus, amin. Mudah-mudahan orang-orang yang pada utang pada bayar, amin. Mudah-mudahan rumah kontrakan di Jakarta laku, banyak yang kontrak, amin. Disebutin satu persatu. Malaikat nanya, Bu, permintaanmu banyak banget sama Allah tuh. Yang utang pada bayar, kontrakannya laris, panennya bagus. Maksudnya Bu pengen apa? Mang malaikat, saya pengen naik haji. Kata malaikatnya, goblok lu. Masa ngatur Allah begitu caranya? Tinggal ngomong aja, ya Allah aku mau naik haji. Bagaimana caranya terserah engkau. Ada salah satu kiai kita yang dikabul doanya, baca salawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dikabul tanpa biaya, namanya Kiduki. Dikabul nggak pakai duit. Bagaimana caranya? Allah yang menentukan. Saya dipanggil oleh Pak Yanca, Bu ya, siap-siap tahun ini naik haji. Udah nih jatah Pemda. Waduh Pak Nyong, saya sudah naik haji. Kapan hajinya? Tahun 76. Wow, kesuwen gue mah. Ya tapi aku udah pernah haji, berarti kan saya tidak wajib. Kan jadinya sunnah jadinya. Saya bilang, para pengurus, anggota Bahsul Masail Najul Marom, banyak ya yang belum naik haji. Biar mereka naik haji kan. Ya wis, mangga silakan. Ya, tapi dua saya bilang. Buya siji ganti loro. Saya bilang, saya kan harganya mahal. Ya wis, ya itulah, memang beliau ini orangnya awean, murah hati. Ya sudah. Nah, akhirnya Pak, tanpa sepeser pun berangkat haji. Kenapa? Ya karena beliau mantap. Ya, sekalipun kadang-kadang bentak-bentak usul. Beliau kalau berdoa saking khusyuknya tuh kadang-kadang seperti mentak-mentak Allah tuh. Ya. Disentak-sentak. Tapi dia yakin dikabul kok. Jadi yang penting yakinnya. Serahkan semuanya kepada Allah. Sebab kalau begitu, doa seperti tadi itu namanya bukan berdoa, itu namanya ngatur. Betul nggak? Umpamanya Pak Haji Shihab pulang ke rumah, dipanggil istrinya, "Mah, piring." Oke, ke dapur, mangga. Sendok, Pak. Gelas, cobet, sabrang, terasi, garam, bolak-balik. Istrinya bertanya, "Kang, jaluk apa?" Pengen mangan, karena ngomong be mangan. Ngatur. Iya, nggak usah ngatur. Udah pokoknya mau makan, nanti apa piring dulu, apa cobet dulu, itu apakah pakai sambal terserah istri kan. Jadi Allah seringkali oleh kita diperlakukan seperti itu.
perang sana dong, ya Allah mudah-mudahan panennya bagus. Iya bener. Terus sing pada utang pada bayar, iya terus rumah di Jakarta di kontrakannya ini lagi berdoa mengatur untuk apa naik haji, bilang saja Allah aku pengen naik haji, selesai udah. Bagaimana caranya terserah Allah yang menentukan. Allah lebih tahu dari kamu kok ya, Allah lebih tahu daripada dirimu sendiri bagaimana caranya memberi rezeki kepadamu dari hal yang sangat tidak mungkin menjadi mungkin. Allah bisa membuat orang tiba-tiba jadi kaya, tiba-tiba jadi kaya. Tukang ngeduk galian, bikin fondasi rumah di Majalengka, bikin rumah dia ngeduk tukang macul, gacur dapat guci emas, langsung kaya. Ya, tapi jangan lawan begitu ya. Ini satu contoh aja. Kalau yang jarang terjadi nggak usah ditiru, tirulah yang sering terjadi. Kalau yang jarang nggak susah. Iya, ini sering terjadi gitu. Jadi ya, itu. Jadi saya ulang lagi, jangan mengatur Allah, terima beres saja. Iya, nanti Allah yang ngatur. Dan kadang-kadang yang menolong kita nanti ternyata bukan saudara sendiri kok. Orang lain yang baru kenal, duduk anak duduk putu. Persahabatan saya dengan Pak Haji Taufik Hidayat ini duduk anak duduk ponakan duduk putu sih. Iya kan? Setelah sekian hari nggak ketemu ada kerinduan, gimana Papa ini sehat enggak? Waras beli wong kah? Iya kan? Yang sesaudara berebut warisan bertengkar. Ya, wong sejen dari sedulur dari wong sejen, bolak-balik. Dan sesungguhnya itulah makanya tema hari ini memang bagus. Apa namanya tuh? Akur karo sedulur, bareng bari batur. Ya, sedulur kita rawat, sahabat juga kita rawat juga sama. Gitu. Tapi nyatanya nanti bahwa hidup kita ini banyak dibantu oleh orang lain kok, bukan oleh saudara. Ya, tidak mesti saudara itu. Nah itu. Dan kemudian selain kita serah kepada Allah, juga kapan Allah mengabulkannya juga jangan memaksakan, jangan ngatur Gusti Allah. Waktunya ditentukan, harus sekarang, harus hari ini. Memangnya kamu siapa? Bapak siapa Anda nih? Ngatur Gusti kudukin, kudu ganti, minta-minta saja. Waktunya kapan? Terserah Allah yang menentukan. Caranya bagaimana? Allah yang ngatur semuanya itu. Iya, nanti persoalan waktu ini sangat menentukan sekali. Apabila doa kita dikabulkan oleh Tuhan pada waktu yang tidak tepat, bahkan menjadi musibah bagi kita. Allah yang tahu waktunya kapan yang tepat, Allah yang tahu. Biar Allah yang memilih waktunya kapan. Anak saya sekolahnya SMA, berdoa minta duit 10 miliar. Kalau dikabul, hancur saya kalau dikabul. Uang 10 miliar itu nanti kalau dia sudah punya anak bini, sudah punya istri, sudah punya anak, nah baru uang 10 miliar itu bisa dibuktikan dia mendapat rezeki 10 miliar. Kalau sekarang sekolah ya hancur saya jamin dah pasti binasa, betul nggak? Iya, jadi artinya begini, semua itu memerlukan waktu. Kita ini terikat dengan dimensi waktu. Allah yang tahu. Memang waktu relatif, tetapi Allah Maha tahu kapan waktunya yang tepat. Allah yang tahu. Bahwa artinya semua berproses berdasarkan keterikatan dengan waktu. Ibu-ibu pernah masak nasi nggak, Bu? Oke. 1 kilo nasi masak.
Bisa nggak kira-kira 5 menit matang? Bisa? Besarin apinya. Gosong nggak? Matang nggak? Karena masak nasi 1 kilo itu kalau pengen sempurna memerlukan waktu 1 jam. 60 menit itu insya Allah matangnya sempurna. Nunggu dia mendidih dulu, setelah mendidih kemudian airnya bernyusut, akhirnya nasinya menjadi pulen dan 60 menit matang sempurna. Kalau 10 menit gosong dan matangnya juga tidak. Maka kita juga sama. Kudu sekian sugi ya, yang nggak bisa dong lu proses. Kalau orang ujuk-ujuk kaya juga bukan semuanya baik. OKB orang kaya baru yang tiba-tiba dapat pulung, dapat warisan dan sebagainya, itu ngerusak. Iya. Gayanya petang-tang, peteng-teng. Orang kaya baru nih. Gayanya itu. Kalau marah sama orang tuh nunjuknya nempel di hidung kok. Lempeng. Itu terjadi di mana-mana, di YouTube tuh. Kita lihat itu gayanya di pasar-pasar. Iya. Dipanggil namanya aja nggak menoleh kok. Orang jelinggok. Kum, darkom. Cilok bahaya. Kirik. Usul ngakaji pingdo masih di kampung-kampung baik sudah kaji kan. Ya Allah ya Rabbi, bayangan saya panggilan saja mesti disebutkannya. Iya ya Allah ya Rabbi, terlalu minta dihormati. Itu berbeda dengan orang yang smooth ya, secara melandai gitu. Jadi pada dulu mulai macul dulu ngobebek dingin di sawah 1 hektar 2 hektar ya, itu alami. Itu yang paling bagus ya. Apa saja yang mendadak itu banyak sisi negatifnya. Jadi yang ini adalah yang melandai. Waktunya kapan? Allah yang menentukan. Kalau bukan pada waktunya menjadi masalah. Apa saja. Sekarang waktunya panen semangka, betul nggak? Betul nggak? Kalau sudah turun hujan, bagus nggak nanam semangka? Jelek, rusak. Ada waktunya. Jadi semua juga malah ini ya, mau saya silakan nggak udah. Malah sampai saya punya jadwal, punya apa namanya, tabel periodik ya di ilmu ini. Ada tabelnya. Kalau ijab kabul nikah jam berapa, lo nagih utang jam berapa, kalau bangun rumah jam berapa, ada prediknya, ada tabelnya, ada hitung-hitungannya. Yang percaya silakan, yang nggak udah. Tapi semuanya itu ya bahwa Allah itu selalu sibuk setiap hari, kulla yaumin huwa fi sya'nin, karena mengatur ini semuanya ada timetable-nya, tidak sporadis. Ya, orang yang tidak tahu saya datang ke tempat saya pada subuh, ya ditemuinya pada duhur. Karena orang tidak tahu bahwa saya tidurnya itu setelah subuh. Saya tidur, dia baru datang. Kalau sudah paham, nah, itu kan jadi ada timetable-nya. Jadi semua itu ada waktu-waktunya. Tahu nggak? Apa namanya itu salak pondok. Kalau pengen rasanya manis, itu mengawinkan serbuknya itu jam 9 pagi. Telat sedikit udah nggak enak, sepet rasanya. Sok belajar. Semua itu punya waktu. Iya, sekalipun itu namanya mitos-mitos, iyalah. Apa sih mitos? Iya, mitos juga ada benernya, ada salahnya, ya namanya juga mitos. Ya, tapi ya semuanya ini bagi saya, semua apa yang terjadi dalam semesta itu adalah sinyal-sinyal dari Tuhan semuanya kok. Ya, jadi ada yang apa saja gerakan itu ada maknanya. Kalau mau memperhatikan, kalau
ada baju jatuh dari kapstok, apa tandanya? Tahu nggak? Kalau ada jago malam hari kukururu malam hari, apa artinya? Anak perawan. Iya kan? Kalau ada suara krik, canggereret tuh, itu pertanda maghrib. Yang kedua kali itu pertanda isya. Nanti yang ketiga itu pertanda subuh. Ya, semua juga bergerak sesuai dengan ketentuan Allah semuanya. Nah itu. Jadi kalau ada kita lagi lewat, seperti ada kucing nyabrang dari kanan ke kiri, ada artinya. Dari kiri kanan ada artinya. Ada nyabrang sampai tengah balik lagi kucingnya, ada artinya. Ada lagi nyabrang tengah jalan dia mandeg, ada artinya juga. Semua itu bermakna bagi yang mau memperhatikan. Anak sekarang udah nggak memperhatikan itu lagi ya, enggak ya? Udah jauh ya. Dulu diperhatikan banget begitu tuh. Ya. Ataupun kebenarannya berapa ya, pokoknya ada maknanya. Sampai tentang mimpi-mimpi juga semua ada maknanya. Jangan dikira tidak ada artinya, ada ilmunya aja. Mimpi tuh ada maknanya. Nah itu, saya tidak akan bahas masalah mimpi. Jadi artinya nanti pada akhirnya di atas itu semua berdoa dengan penuh keyakinan. Bagaimana caranya dikabulkan terserah Allah yang mengatur, kapan waktunya yang tepat biar Allah yang mengatur, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika doa kita ini lama tidak dikabul-kabul oleh Tuhan pun juga jangan lalu disimpulkan terlalu cepat Tuhan tidak sayang, Tuhan pangeran beli eman kita, Tuhan tidak mendengar doa kita. Semua doa kita didengar oleh Allah. Hanya kapan dikabulkannya Allah yang menentukan. Apakah nanti dikabulnya sama dengan permintaan kita? Allah berjanji, berdoalah pasti kukabulkan. Yang dikabulkan apa? Belum tentu yang kita minta itu, kan Allah melihat ada yang lebih bagus. Ini kadang-kadang salah paham. Dia senang sama perempuan namanya Juleka. Ternyata si Julekanya selingkuh, punya pacar lagi. Ya, beli tambang mau gantung diri, goblok siraku. Ya, dia sedang diselamatkan oleh Tuhan. Jangan sampai menikahi perempuan yang selingkuh. Akan dipilihkan yang lebih baik. Dia nggak paham. Menuduh Allah yang tidak-tidak, akhirnya beli tambang mau bunuh diri, goblok deh. Diselamatkan Allah, seneng nggak? Dia mintanya Juleka, oleh Allah dikabul, tapi bukan Juleka. Dikabulnya dengan Kasana, mau nggak? Dan pasti pilihan Allah itulah yang baik. Nah, ini ibu-ibu sekalian, seringkali Tuhan mengabulkan doa kita, tapi kitanya nggak paham. Ada satu hal yang perlu dicatat penting. Nabi Musa itu Rasulullah, utusan Allah, termasuk ulul azmi, termasuk nabi yang hebat lah Nabi Musa itu. Ternyata doa dia 40 tahun tidak dikabul-kabul oleh Allah. Mendoakan Fir'aun supaya rontok, supaya kerajaannya musnah, karena dia diktator, mengaku Tuhan. 40 tahun Nabi Musa doanya diabaikan oleh Tuhan. Fir'aun tetap seger, tetap waras, tetap hebat, tetap berkuasa. Doa Nabi Musa tiap hari enggak. Kenapa? Karena Fir'aun dalam pikirannya selalu memikirkan bagaimana ngasih makan rakyatnya. Pengen kira-kira rakyatnya warga dengan cara apapun, termasuk bikin piramid-piramid
piramid-piramid yang mungkin mempekerjakan puluhan ribu orang pada zamannya. Satu tujuannya, untuk membuka lapangan kerja supaya rakyatnya makan. Nabi Musa berdoa karena dia itu diktator, karena dia mengaku Tuhan, tapi Fir'aunnya mikirin rakyatnya. Mana yang dikabul? Itu. Jadi Pak Opik, selagi Anda memikirkan rakyatnya, panjang umur Pak. Iya, panjang umur insya Allah. Ya kan itu. Nah, jadi dari sini kita mesti melihat, selain itu semuanya ada hal yang paling penting. Cobalah kita ketika berdoa, selain kita bersungguh-sungguh, selain kita yakin dikabul, selain kita pasrah bagaimana caranya terserah Allah, selain kita pasrah ke waktunya kapan terserah Allah, ada hal yang paling penting. Cobalah Anda berusaha persiapkan dirimu sebaik-baiknya supaya Anda dilihat oleh Allah, layak diberi oleh Allah. Amin. Itu yang paling penting. Makasih, gitu aja.